Alam melukis untuk kita, hari demi hari memberikan keindahan yang tak terbatas. Keindahan tercipta bukan dari kesamaan, tetapi dari persatuan dalam keberagaman. Musim sudah mulai penghujan ketika saya memutuskan pendakian di Kabupaten Garut. Dari Karawang, saya naik bis umum menuju Terminal Guntur di Kota Garut. Estimasi waktu perjalanan kurang lebih 3 jam dari Karawang ke Kota Garut. Saat ini kondisi cuaca sedang tidak menentu. Kadang cuaca panas, tiba-tiba hujan. Tapi tidak membuat saya gentar untuk terus melanjutkan ekspedisi mulai mendaki. Pendakian kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani istri, karena dia mau ikut juga berpetualangan. Sebenarnya Kota Garut kampung halamannya, tapi istri saya bilang dia belum pernah mendaki Gunung Papandayan, dan dia penasaran dengan keindahan Gunung Papandayan yang selama ini hanya kita nikmati lewat sosial media saja. Di Terminal Garut ya? Garut Kota ya? Ini terminal apa namanya? Terminal Guntur. Terminal Guntur ya? Jam 10:30. Ya. Sekarang lanjut naik mobil arah ke Cisurupan, arah ke Gunung Papandayan. Di mana Garutnya? Di sini kota ini udah sekitar 10 menit. Sekarang udah di mobil, jadi kita dari Terminal Guntur menuju ke Cisurupan naik Grabcar. Dan kita sewa Grabcar langsung ke alun-alun Cisurupan, karena kita penginapannya dekat, tidak terlalu jauh dari alun-alun Cisurupan. Dari Terminal Guntur ke alun-alun Cisurupan kurang lebih 17 km, memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Hari ini saya akan menginap di homestay Rumah Singgah 21 punya Papandayan Ribon yang sudah saya booking beberapa hari yang lalu. Pukul 1 siang, kita sampai di penginapan. Di sini saya ke Rumah Singgah 43 untuk melakukan registrasi ulang sebelum ke Rumah Singgah 21 yang nanti bakal saya tempati untuk penginapan. Jalan. Mau di sana nggak apa-apa, ayo. Di mana? Kita sampai di penginapan Rumah Singgah 21. Sini tempat penginapan kita. Ini ruangannya. Ini kamarnya kita milih sendiri apa gimana, Pak? Iya, Ini kamar
tempat penginapan. Yang ini. Kalau itu dari booking. Yang satu. Kalau ini nggak ada ranjangnya ya. Mau yang di mana? Mau yang di sono? Yang di depan? Apa yang di sini? Ini kamar mandi ya, Pak? Ini kamar mandi. Satu rumah dijadiin tempat penginapan. Tuh, bisa santai di sini. Boleh nonton berarti Pak ya? Nonton TV. Oh, wifi-nya ada. Yang depan ada. Itu ada dapur, kamar mandi. Kita room tour dulu. Tempat penginapan. Jadi satu rumah ini berapa kamar, Pak? 5 kamar ya? Tuh, ini kamar lagi. Sini ada meja makan. Oke, kita room tour tempat penginapan. Sini ada dapur. Lumayan luas ya penginapannya. Oke. Jadi kita memutuskan di kamar yang mana? Kamar yang depan. Yang depan aja ya. Yang ini ya. Oke. Jadi kita di kamar yang depan. Di sini kita nginepnya di sini. Sekarang kita udah istirahat di tempat penginapan di Rumah Singgah 21. Di penginapannya cukup luas ya ruangannya ya. Kamarnya ada 5. Kamar private-nya ada 1, yang kamar mandinya di dalam. Cuman kita bukan yang private, yang biasa, yang reguler. Dan harganya di sini lumayan murah. Jadi semalamnya itu satu orang itu 75.000. Itu satu malam. Jadi lumayan murah. Terus tempatnya enak, adem, bersih. Rekomendasi banget kalau di sini, penginapan di sini. Jadi kalau teman-teman yang jauh mau naik ke Papandayan, mau nyari penginapan yang murah, bagus nih di sini, rekomendasi. Pokoknya mantep lah, adem. Ininya luas, tempatnya luas, bersih dan nyaman. Peralatan kita taruh di dalam kamar. Di sini ada tempat tidur, ada cermin, meja rias, ada tempat gantung baju. Jadi kalau kita hanya sekedar untuk menginap dan budget kita yang pas-pasan atau mau cari penginapan yang murah, di sini rekomendasi banget sih. Tempatnya luas, nyaman, bersih. Sekarang kita lagi keluar mau nyari makan. Karena sekarang baru jam 2 ya, jam 2 jam 3 sih. Sekarang baru setengah 3 sore. Jadi kita keluar dari penginapan, mau nyari makan dulu. Kita mau makan di sini. Tapi nasi kuning. Kita mau makan di sini. Menunya ada bubur ayam, ada apa lagi nih, asam sayur ya,
kangkong sayur, kupat tahu, lotek, karedok. Makannya kau udah datang, kita makan lontong sayur. Sekarang udah di jam 8:30 malam. Jadi sebelum istirahat tidur, saya mau packing untuk peralatan mana aja yang akan dibawa untuk melakukan pendakian besok pagi. Jadi rencananya kita mau mendaki itu di pagi hari. Jadi berangkat dari penginapan ini menuju ke base camp Gunung Papandayan itu 3:30 pagi. Jadi kira-kira kita nyampe di sana itu jam 5-an. Jadi kita mulai trekking itu kira-kira sekitar jam 5 di Gunung Papandayannya. Jadi malam itu, jadi saya harus prepare dari sekarang. Jadi besok pagi nggak usah repot lagi untuk membereskan peralatan yang mana aja yang mau dibawa. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Jadi besok pagi ketika bangun, jadi udah siap untuk melakukan perjalanan. Beberapa peralatan yang mesti saya bawa besok pagi. Untuk peralatan konten, di sini ada drone, terus ada tripod untuk kamera utama, terus di sini ada kamera. Sini ada kamera utama, terus ada beberapa peralatan, terus ada topi, ada trekking pole 2, terus ada jas hujan, terus ada beberapa cemilan, air minum. Jadi untuk dibawa mendaki besok yang penting-penting yang mesti dibawa. Jadi beberapa peralatan yang lainnya kita tinggal di tempat penginapan. Sekarang udah jam 3:30, jadi kita mau start dari tempat penginapan menuju ke Gunung Papandayan, ke base campnya. Jadi nanti kita trekkingnya kira-kira sekitar masih di penginapan, kita lagi jalan menuju ke Gunung Papandayan. Pukul 3:30 pagi, kita mulai jalan ke base camp Gunung Papandayan. Dari tempat penginapan, jaraknya kurang lebih 9 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Sekarang kita mulai jalan. Sekarang di jam 5 ya. Jam 5 kita mulai start trekking. Tapi suasananya masih gelap itu. Langitnya belum begitu terang. Kita start jalan. Tadi kita ditawarin ojek untuk ke tebing Sony supaya bisa ngecas sunrise ya.
Tapi harganya lumayan. Satu orang 75.000. Sekarang udah di trekkingnya udah terang ya suasananya ya. Kelihatan di sini di atas sana tebing Sony ya. Kamu dulu namanya? Ini mumpung gede motornya. Jadi kita mau naik ojek ya, ngejar tebing Sony. Untuk mengejar momen sunrise di pagi hari, akhirnya kita memutuskan untuk naik ojek ke tebing Sony. Info dari pihak pengelola tadi, tebing Sony merupakan spot terbaik untuk mengabadikan momen sunrise di pagi hari. Ini pertama kali pengalaman saya naik ojek gunung dengan jalur yang menanjak dan jalannya yang bebatuan yang cukup menantang. Motor terus menggerus jalanan yang bebatuan dan jalur yang semakin curam. Ini sungguh sangat menantang. Di setiap tantangan sebenarnya ada rasa takut dan was-was. Di perjalanan pemandangan 360 derajat yang memukau, tapi saya hanya fokus pada diri saya sendiri yang sedang di atas motor terguncang-guncang oleh jalur yang tidak merata. Perjalanan naik ojek gunung memang membutuhkan konsentrasi tinggi, terutama saat melewati jalur yang curam dan berbatu. Rasa takut dan was-was adalah hal yang wajar. Jalur pendakian Gunung Papandayan memang menawarkan dua pilihan, yaitu jalur pendaki untuk pejalan kaki dan jalur motor untuk ojek yang membawa pengunjung. Keduanya bisa mencapai titik terakhir pendakian, yaitu pos 10 Pondok Salada. Bagi pengunjung yang kurang siap secara fisik, menggunakan ojek bisa menjadi solusi yang lebih mudah, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi. Kondisi jalur yang ekstrim memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga ojek di jalur ini. Tapi dengan begitu, pengunjung tetap bisa menikmati keindahan alam Gunung Papandayan tanpa harus khawatir tentang kemampuan fisiknya. Kalau kayak gitu, ya. Oh, bentar ya. Aduh, bentar. Oke. Mana ya? Itu lumayan. Lumayan ya. Aduh, untung motornya bagus. Oh, di atas baru ini ya? Iya.
Oke, sini aja dulu ya. Sayanya ngeri ya lihatnya. Sekarang kita udah sampai di tepi Soli. Kita mau ke sana ngambil sunrise. Naik motor yang paling terekstrim di dunia. Masya Allah. Pengalaman pertama. Masya Allah.